Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Eka Purnamasari. Di sini saya akan membuat video tentang keluarga sakinah, pengertiannya, landasannya, tujuan dan hak kewajiban suami istri. Makna dan asas keluarga sakinah. Keluarga sakinah merupakan dambaan setiap insan yang ingin melaksanakan bahtera berumah tangga. Banyak yang mendambakan keluarga sakinah tanpa tahu arti sepenuhnya apa itu keluarga sakinah. Baiklah, maka dari situ di sini saya akan membahas tentang pengertian, tentang hak dan kewajiban, tujuan serta landasan tentang keluarga sakinah. Untuk pengertiannya, yang pertama itu kita akan membahas tentang keluarga. Apa itu keluarga? Nah, kata keluarga berasal dari bahasa Indonesia dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang artinya adalah memiliki 4 arti. Yang pertama adalah ibu dan bapak beserta anak-anaknya. Yang kedua adalah orang seisi rumah menjadi tanggungan batin dan tanggungan jawab. Yang ketiga, sanak keluarga, kaum kerabat. Yang keempat adalah satuan keluarga, kerabat, dan masyarakat. Secara yuridis dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga disebut keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari pasangan suami istri atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Bentuk keluarga asalnya terdiri dari keluarga kecil atau nuclear family dan keluarga luas extended family. Dalam surah At-Tahrim ayat 6 dijelaskan kalau keluarga itu disebut al-ahlak, yang artinya hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Al-Maghraji menafsirkan artinya yaitu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, anak, dan khadam atau pembantu. Sedangkan keluarga luas artinya keluarga yang terdiri dari keluarga kecil ditambah dengan keluarga kerabat baik dekat ataupun jauh. Struktur keluarga sakinah menganut pola keluarga luas atau extended family yang memiliki arti tanggung jawab terhadap kesejahteraan anggota keluarga inti. Nah, dalam Al-Quran disebutkan dengan asyirah seperti firman Allah dalam surah Asy-Syura ayat 214 yang artinya, dan berikanlah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Isyarat Al-Quran akan adanya keluarga luas dapat dipahami pada konsep mahram dan ahli waris. Dalam keluarga semi-extended, bentuk tanggung jawab tidak harus dengan satu keluarga tinggal bersama dalam rumah atau bangunan. Contohnya bisa dengan saling membantu keluarga dalam hal apapun, baik bersifat material dan intermaterial. Dalam keluarga demokratis, semua anggota keluarga memiliki hak dan kontribusi yang sama. Orang tua menyampaikan pendapat dan arahan dengan cara dialogis, pendekatan dengan kasih sayang, tanpa kekerasan dan pemaksaan. Sedangkan pada anak juga memiliki hak yang sama untuk memutuskan pilihannya. Tindakan orang tua yang memaksa itu tidak dibenarkan. Nah, kita lanjut yang kedua, yaitu arti dari sakinah. Sakinah dalam bahasa Arab berasal dari kata syakana yaskunu suknan yang artinya tenang, senang, diam, tidak bergerak, menempati rumah dalam satu atap. Untuk as-sakinah bermakna at-tuma'ninah wal qadar wal mahabbah yang artinya ketenangan, kemuliaan, dan kehormatan. Arti sakinah dapat tercantum dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 248, surah Al-Fat ayat 4 dan 18,
surah At-Taubah ayat 26 dan 40 dan surah Al-Fath ayat 26. Penggunaan kata sakinah dalam ayat-ayat tersebut pada dasarnya memiliki makna dan arti yang sama, yaitu tentang perasaan tenang yang datangnya dari Allah. Lawan kata sakinah adalah al-ajalah yang artinya tergesa-gesa. Nah, kita tahu bahwa sesuatu tindakan atau suatu pikiran yang dilakukan dengan tergesa-gesa akan menyebabkan hal yang tidak baik atau membawa hal yang buruk. Nah, kita lanjut yang ketiga, yaitu adalah keluarga sakinah. Apa itu keluarga sakinah? Keluarga sakinah merupakan penjabaran firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang artinya bahwa tujuan berumah tangga atau berkeluarga adalah untuk mewujudkan ketentraman dan ketenangan, dan dasarnya pada mawaddah warohmah, yaitu saling mencintai dan saling penuh kasih sayang. Keluarga sakinah dapat diartikan sebagai bangunan keluarga yang dibentuk berdasarkan pernikahan yang sah secara agama dan negara, yang dilandasi dengan kasih sayang dan cinta penuh kasih, penuh tanggung jawab untuk menghadirkan kedamaian, ketentraman, dan kebahagiaan dunia dan akhirat yang diridhoi oleh Allah. Untuk landasan keluarga sakinah, keluarga sakinah dibentuk berdasarkan pada tauhid, yaitu adanya kesadaran bahwa semua proses dan keadaan hidup harus berpusat kepada Allah, karena semua kepemilikan dari Allah dan akan kembali pula kepada Allah. Tauhid sebagai landasan pembentukan keluarga sakinah yang tercermin dalam tauhid rububiyah dan mulkiyah. Apa itu tauhid rububiyah dan mulkiyah? Nah, mari kita bahas. Tauhid rububiyah itu adalah tauhid yang merupakan keyakinan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan pencipta, pemelihara, pemberi hidup, pengendali semua makhluk hidup dan semesta alam. Sedangkan tauhid mulkiyah artinya adalah keyakinan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan semesta alam. Yang keempat itu adalah tujuan keluarga sakinah. Tujuan dalam keluarga sakinah itu memiliki dua tujuan. Yang pertama itu adalah keluarga sakinah yang terkait dengan kemanusiaan dan terkait tentang kemasyarakatan. Itu mewujudkan insan bertakwa. Nah, di sini dalam keluarga artinya orang tua wajib untuk memberikan arahan, memberikan tuntunan kepada anaknya ataupun keluarga untuk bertakwa, untuk bertakwa dan beriman kepada Allah dan tentang pentingnya agama. Tetapi tidak hanya orang tua yang mengarahkan kepada anaknya. Sebaliknya, anak juga bisa mengarahkan kepada orang tuanya jika orang tuanya memiliki suatu tindakan yang menyeleweng atau menyimpang dari ajaran Allah. Dalam keluarga sangat pentingnya iman dan agama. Karena apa? Dalam keluarga, entah itu orang tua ataupun anak, jangan sampai terjadinya potensi tauhidiyah, ubudiyah, kekhilafan, jasadiyah, dan akiyah. Nah, dalam keluarga yang memiliki pribadi tersebut akan menjadi keluarga yang tercermin dalam kehidupan yang buruk. Untuk yang B itu adalah mewujudkan masyarakat yang berkemajuan. Keluarga harus dapat mencerminkan masyarakat yang ideal, yaitu masyarakat yang berkemajuan, berdaya, dan bahagia lahir batin. Sehingga keluarga-keluarga sakinah dapat mewujudkan masyarakat yang berkemajuan dan berdaya. Terbentuknya masyarakat berkemajuan, berdaya, dan bahagia lahir batin merupakan tujuan yang diturunkan di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran terdapat ungkapan baldatun thayyibatun wa rabbutun ghafur, yang artinya
Harfiah suatu negeri yang baik adalah Tuhan Maha Pengampun atas dosa-dosa mereka. Ungkapan ini sering diungkapkan dalam masyarakat ideal yang berbentuk dambaan, yaitu masyarakat adil yang penuh cinta ridho Allah. Nah, dalam masyarakat berkemajuan, pendidikan juga sangat penting dalam keluarga. Kenapa? Anak-anak yang memiliki pendidikan tinggi bukan hanya sekolah, tetapi pendidikan tentang teladan dan pikiran, dia akan mengerti akan potensi dan saling menghargai, saling menghormati antar manusia, antar masyarakat, antar insan, antar umat beragama. Jika orang yang tidak memiliki hal tersebut, maka perilaku yang dijalankannya itu adalah hal yang buruk. Manusia, seseorang, masyarakat yang tidak bisa bertoleransi kepada orang lain, yang tidak memiliki pemikiran yang luas, maka tidak disebutkan sebagai orang yang memiliki tujuan keluarga sakinah yang baik. Adalah hak dan kewajiban suami istri. Dalam kehidupan berkeluarga, yang paling penting itu adalah musyawarah. Kenapa? Musyawarah diambil agar semua orang dapat berpendapat dan semua orang mendapatkan haknya di dalam keluarga. Yang pertama itu adalah kewajiban bersama suami istri. Yang pertama adalah suami istri harus saling setia, saling menghargai, menghormati, mempercayai, dan berlaku jujur satu sama lain. Yang kedua, suami istri harus saling setia, memegang teguh tujuan pernikahan bersama. Yang ketiga, suami istri harus berlaku sopan, santun, dan menghormati keluarga masing-masing. Suami istri harus menjaga kehormatan dirinya dan berlaku jujur kepada dirinya serta pasangannya. Yang kelima, setiap persengketaan harus dihadapi dengan makruf dan harus bersedia menerima penyelesaian dengan baik. Yang keenam, suami istri tidak mencari-cari kesalahan pasangannya dan harus berlapang dada serta harus pemaaf. Nah, untuk yang kedua itu adalah hak bersama suami istri. Yang pertama, suami istri halal bergaul dan masing-masing dapat memperoleh kesenangan satu sama lain atas karunia Allah. Yang kedua, terjadinya hubungan mahram semenda, yaitu istri menjadi mahram ayah suami, kakek, dan seterusnya ke atas. Demikian pula suami menjadi mahram ibu istri, neneknya, dan seterusnya ke atas. Yang ketiga, terjadinya hubungan waris mewarisi antara suami dan istri. Istri berhak mewarisi atas peninggalan suami dan begitu pula sebaliknya. Yang keempat, anak yang lahir dari ikatan perkawinan yang sah bernasab pada ayah dan menjadi tanggung jawab bersama, yaitu ayah dan ibu. Yang ketiga, kewajiban suami terhadap istri. Suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah dan bergaul secara makruf kepada istri. Rian nafkah tersebut sudah diberikan pemahaman terhadap surah An-Nisa ayat 34, surah Al-Baqarah ayat 233, dan surah Al-Ahqaf ayat 15. Kewajiban musyawarah bil ma'ruf merupakan pengamalan surah An-Nisa ayat 19. Pergaulan yang baik dan sopan merupakan salah satu unsur kebahagiaan berumah tangga. Kewajiban suami terhadap istri dapat dilakukan dengan cara muasyarah bil ma'ruf sebagai berikut. Yang pertama, memberikan nafkah kepada istri dan mendukung istri untuk berkontribusi dalam pemenuhan nafkah. Yang kedua, memberi perhatian pada istri dengan selalu menjaga kehormatan dan nama baik istri serta keluarga. Yang ketiga, memberikan atau menjadi mitra istri dalam pengokohan budi pekerti atau akhlak mulia dalam keluarga. Yang keempat, mendukung pengembangan potensi dan kualitas diri
sebagai hamba dan khalifah Allah untuk beramal saleh. Yang kelima, menciptakan hubungan yang demokratis dan seimbang dalam pengambilan keputusan dalam keluarga. Yang keenam, menghindari berbagai bentuk kekerasan baik ucapan ataupun tindakan yang dapat menyebabkan penderitaan fisik maupun psikologi. 4. Itu adalah kewajiban istri terhadap suaminya. Nah, yang pertama, mentaati suami dalam hal-hal yang terkait tentang kebenaran dan kebaikan. Yang kedua, menghormati suami serta bersikap baik dan santun kepada suami. Yang ketiga, mengatur dan menjaga nafkah harta yang diberikan oleh suami. Yang keempat, mengingatkan suami dan mendialogkan dengan cara yang makruh atas kelalaiannya dalam menunaikan kewajiban, kebenaran, dan kebaikan. Yang kelima atau yang terakhir, memberikan dukungan dan semangat kepada suami dalam mewujudkan akhlak karimah kepada Allah, keluarga, dan kemasyarakatan. Terima kasih, itulah penjelasan yang dapat saya jelaskan. Semoga dapat dimengerti dan dapat dijalankan oleh pasangan suami istri, keluarga di masa depan yang baik. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.